Melintir membawa saya ke sebuah kota kecil di Yunani. Sebuah tempat dengan populasi muslim yang cukup besar di negerinya para dewa-dewi. Xanthi. Jadi di Yunani ini, tepatnya di bagian timur lautnya, ada satu daerah, namanya itu Trakia Barat. Nah, yang menariknya, sepertiga populasi dari Trakia Barat ini tuh orang muslim. Jadi sekitar 120.000 orang. Dan yang unik itu mereka bukan imigran yang baru-baru datang, jadi udah datang itu dari sejak zaman Utsmaniyah gitu. Nah, di Xanthi ini aku pengen ketemu dan ngobrol sama mereka. Ada cerita panjang di balik keberadaan muslim di sini. Jejaknya tidak lepas dari pertukaran penduduk antara penduduk muslim yang ada di Yunani dengan penduduk Kristen Ortodoks di Turki tahun 1923 usai Perang Balkan. Kesepakatan pertukaran penduduk ini kemudian tertuang dalam Perjanjian Lausanne. Selanjutnya, menjadi dasar hukum keberadaan muslim di Xanthi sebagai warga minoritas yang sah. Atas masa lalu ini pula, akhirnya kini penduduk Xanthi kerap berkomunikasi dalam 3 bahasa. Bahasa Turki, bahasa Yunani, dan juga bahasa Pomak. Xanthi tidak menawarkan hingar-bingar kota layaknya kota metropolitan. Di sini, saya merasakan ketenangan dan nostalgia dari warisan sejarah. Termasuk ketika saya menelusuri jejak Islam di sini. Muslim di Xanthi mayoritas adalah penduduk lokal. Sebagian besar masuk bersamaan kala kekhalifahan Utsmaniyah datang. Itu sebabnya keberadaan masjid di sini bukan suatu yang langka. Kira-kira ada sekitar 161 masjid sekarang. Pemerintah pun memberikan izin agar suara azan bisa berkumandang sesuai waktu sholat 5 kali dalam sehari. Alhamdulillah. Berbeda dengan kota lain di Yunani, Xanthi bisa dibilang semacam daerah istimewa. Kalau boleh saya bilang, macam kota syariah. Salah satu keistimewaannya adalah penduduk muslim di sini bisa menyelesaikan masalah yang menerpa, baik dengan hukum pemerintah ataupun hukum agama. Hukum warisan misalnya. Sahabat saya, Nusebe Bosnak, banyak menceritakan bagaimana kehidupannya sebagai muslim di sini. Perempuan 38 tahun ini adalah seorang guru bahasa Inggris sekaligus aktivis muslim. Good morning, teacher. Every night and every day. Never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Darinya pula saya berkesempatan menemui salah seorang muslim yang kini tengah duduk di parlemen. Adanya perwakilan muslim di sini menjadi harapan bahwa suara muslim tengah diperhatikan. Do you have any hopes regarding to the life of the Muslim here and maybe you as a parliament, to the government, maybe? He said that we as Muslims here live very easily. We don't have any oppression by the government. We live easily the Islam here. We do our prayers, our azans. The Greek people, the Christian people especially here all over Greece, they respect our religion. Of course there are some people who don't respect us, but we hope that they will change mind. And we are a very good example here, living together with Christians, our mosque and churches working together in harmony. Nusebe akan membawa saya berkeliling.
Tapi hanya jalan-jalan di kota kurang seru nih katanya. Jadilah ibu dua anak ini merekomendasikan tempat yang katanya tidak akan saya sangka-sangka. Tapi sebelum itu urusan perut harus dipastikan beres dulu. Tentu saja dengan makanan-makanan yang baik sebagaimana telah disyaratkan dalam Al-Quran. So Gita, there are many Muslim restaurants, halal restaurants here in Shanti. This is one of my favorites, so we can eat here today. So the food here is delicious. Yeah, You can confirm it. yeah. Okay, let's order something maybe. Ayo, kita masuk ke dalam. Aroma pedesaan selalu mengingatkan saya pada tanah air. Desa ini namanya Kendafros, desa dengan penduduk muslim terbesar di Santi. Tidak banyak informasi yang saya tahu sebelumnya tentang desa di pelosok Santi ini. Namun yang saya sadari bahwa keberadaan saya di sini disambut dengan sangat ramah. Buat dengerin azan di Eropa tuh bener-bener jarang banget loh. Biasanya kan nggak boleh pakai pengeras suara kan, jadi dengerinnya paling cuma di dalam masjidnya doang. Tapi ini such a rare sight. Ada cerita pilu yang saya dengar kala Nusebe kali pertama bercerita tentang kehidupan di desa. Krisis Yunani yang sempat terjadi di seantero negeri berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi sebabkan para lelaki dari desa merantau ke Turki atau Jerman untuk mengais nafkah, meninggalkan keluarga, istri, dan anaknya. Atas kondisi inilah, rata-rata perempuan di desa bekerja, paling tidak bertahan hidup hingga suami yang mereka cintai kembali pulang. Dari keterampilan menenun inilah, akhirnya salah satu cara para kaum perempuan bertahan hidup. Terlepas dari soal kebutuhan hidup, zaman dulu, paling tidak seorang gadis yang akan menikah, paling tidak harus memiliki satu kain yang ia buat sendiri. Sebagai bukti bahwa dia telah siap menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya kelak. Every kid to go to the mosque to put the Quran in it. Wow. So it's not sold in the local shops. Okay. Only this village has this tradition. This is a big bag for the Yeah. crops that they make, you know, the potatoes, the onions that they grow in the field. They put this back on the horse or the mule and bring it back to their houses. And it's very strong. It is. Dari yang aku lihat hasil-hasil tenun orang-orang Pomak sini tuh warnanya cerah-cerah gitu. Dia pakai warna merah, warna hijau, warna oranye. Keren sih ini. Lucu kan? Cerita pilu ini akhirnya membuat para generasi muda di desa tidak mau pasrah dengan keadaan. Para remaja, anak muda bersuadaya membangun desa. Nusebe menunjukkannya kepada saya. Meski berada di desa, anak-anak muda ini sangat melek informasi dan teknologi. Mereka membangun komunitas dan mengorganisir kegiatan dalam komunitas bernama Kendafros Youth Association. Apa yang mereka lakukan mengingatkan saya bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya.
Sebuah gerakan promosi budaya kemudian digagas sebagai jalan membangun desa. This is our traditional socks. Its name is batik. We wear them in the winter, and this is the oldest tradition. And this is the new trend. Oh, that's the one that in trend. So just one color. The latest trend. And since when are you guys starting to make batik? Very old times. Yeah. All our grandparents Yeah. have been doing it for Yeah. many years. Yeah. And these ones are from this village. You Only can't from find them in other villages. Kondisi geografis Yunani bagian utara yang berada di dataran tinggi membuat Xanthi termasuk sebagian besar kampung di dalam teritorinya bercuaca lebih dingin dibandingkan daerah-daerah lain di Yunani. Rumah-rumah penduduk pun dibuat sedemikian rupa agar selalu hangat, termasuk apa yang mereka kenakan. Batik. Batik. This is batik. Keramahan warga desa ini memukau saya. Hal lain yang saya nggak sangka-sangka adalah mendapatkan berbagai jamuan seperti ini. Eits, belum selesai. Undangan jamuan lainnya. Tadi tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngajakin kita tuh ke rumahnya. Ternyata tuh lagi ada bayi baru lahir gitu di keluarganya. Jadi dia lagi ngadain akikahan. Jadi semua orang di desa ini tuh di-invite gitu buat makan di rumahnya kayak akikah gitu. Namanya Jumidar. Enak banget nasinya. Kayak dia masak nasinya pakai kaldu atau apa gitu. Saya menyerah. Cukup sudah acara makan-makan hari ini. Kendavros kini dihuni oleh sekitar 5.000 penduduk yang mayoritas muslim. Tidak hanya menerima kenyataan bahwa mereka hidup sebagai muslim sejak lahir, para anak muda kini berupaya agar suara mereka dari sini didengar. Tiap tahun, mereka mengadakan pagelaran budaya, bahkan salah satu yang terbesar di Xanthi. Tujuannya menggalang donasi. Ayo, kita masuk ke dalam. Sehingga hasilnya kelak kembali ke desa dalam berbagai bentuk. Salah satunya perpustakaan desa ini. Aku nggak ngerti ini lagu apa, tapi boleh lah, seru. Yunani bagian utara sejak dulu telah dikenal sebagai kantongnya muslim di negerinya para dewa-dewi ini. Oleh karenanya, berbagai persoalan muslim di seluruh wilayah Yunani kerap akan bermuara di Xanthi. Soal pemakaman misalnya. Xanthi adalah satu dari 3 wilayah di Yunani yang memiliki pemakaman khusus muslim. Bahkan di ibu kota Athena tidak ada pemakaman khusus bagi muslim. Those people who know each other here, there's no problem at all. However, this is not the fact for the rest of Greece, perhaps because of media, because of politics, because of fake news and many other things. But in general, we could say that in Western Thrace, the life, at least in the last 10 years, is getting better and better. Now, as far as the minority rights issues is concerned, we still do have issues to be solved.
Jalan-jalan saya di Kentafros masih berlanjut. Kali ini, Nusaibe mengenalkan saya kepada Ahmed Imam. Dia adalah ketua Kentafros Youth Association. Selepas menyelesaikan pendidikannya di bidang psikologi di Turki, Ahmed malah kembali pulang ke desa. Saat saya tanya kenapa, ianya bilang, siapa lagi yang akan membangun desa kalau bukan kami? Ditambah fakta bahwa sebagai komunitas muslim, mereka bukan salah satu yang diprioritaskan pemerintah setempat di sini. Walaupun populasi muslim di Kesanti secara umum cukup besar. And when did you open the museum? 2 years ago. 2 years ago. Yes. Tadi itu pas jalan dari Kesanti ke Kentafros, di tengah jalan itu kita di-stopin sama polisi. Terus dia nanya ini kan, paspornya mana, lalalala, ngapain ke Kentafros, terus ya gitulah pokoknya ya. Terus kita kira udah selesai tuh kan, diinterogasi panjang, nanyain kalian ngapain kesini segala macam. Tahunya ternyata ada security lagi, other types of police yang ngikutin kita sampai ke desa ini, dan orangnya ada di belakang tuh. Dua orang ngikutin dan kayaknya akan tetap ngikutin sampai akhirnya kita balik lagi ke Kesanti. Nggak tahu kenapa, tapi ya, begitulah kiranya. Cukup aneh sih. Promosi budaya lain yang digagas oleh Ahmed dan kawan-kawannya adalah Museum Budaya ini. Melalui museum ini, mereka ingin menunjukkan potret Kentafros sebagai desa muslim pada masa lampau. This building is the oldest building in the Kentafros. Really? Yes. Wow. And we rented from the person for some years and created Okay. the old years. Perjalanan kali ini memberikan saya banyak perspektif baru. Entahlah, yang saya yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kuasanya lewat berbagai cara. Lewat kuasanya pula, di Yunani bagian utara ini saya merasakan indahnya denyut dan nafas ilahi yang tidak putus karena dijaga para mujahidnya.